Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa khatim lima sabaqana nasrul Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama al-insan bil aqli wal bayan wa faddala bidzalika min sa'iril hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para asatidzah yang kami muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Al-Barkah beserta seluruh jajaran pengurus yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat Isya Masjid Jami Al-Barkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah, tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Semoga kita semua yang hadir selalu ada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita malam ini dengan bersama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan berkat suratul Fatihah yang kita baca, Allah mudahkan kita semua yang hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Amin ya rabbal. Dalam hadis Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min hadhil ayyamil ashr." Kata Nabi, dalam satu tahun kurang lebih ada 365 hari. Dari 365 hari itu, kata Rasul, tidak ada hari yang paling dicintai, hari yang paling dimuliakan dan diagungkan Allah melebihi 10 hari dari awal Zulhijjah. Jadi dari 365 hari, saya ulangi, ada 10 hari di mana 10 hari ini begitu diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Maka setiap orang yang beramal saleh, orang yang berbuat kebaikan di 10 hari itu, kata Nabi, wal amalu shalihu fihinna ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyamil ashr. Maka amalan yang dikerjakannya, ibadah yang dilakukan menjadi ibadah paling dicintai Allah dan pahalanya tiada batasan. Dulu sahabat pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayu a'malin afdal?" Apa amalan paling mulia di dalam Islam? Maka Nabi mengatakan, Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Engkau berjihad di jalan Allah. Ketika Nabi mengatakan orang yang beribadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, pahalanya begitu mulia, begitu agung, tanpa batasan pahala. Sahabat bertanya, bagaimana dengan pahala jihad Rasul? Nabi mengatakan, wala jihad fisabilillah. Bahkan pahala jihad saja, Pak, gak bisa mengalahkan nilai pahala kebaikan yang Allah berikan yang kita kerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Maka yuk mari sama-sama kita jaga baik-baik di 10 hari. Kapan Ustaz mulainya? Ini hari apa nih? Sabtu, Minggu,
Senin, Selasa. Maka hari Selasa malam, 3 hari lagi nih, hari Selasa malam itu banyakin ibadah. Sampai kapan? Mulai dari hari Selasa sampai entar Lebaran Idul Adha. Semua ibadah yang kita lakukan, apa saja bentuknya, jihad di jalan Allah, gak bisa menandingi pahalanya. Kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, lebih mulia nilai pahalanya daripada jihad. Sedekah, baca Quran, zikir, apalagi sholat, puasa. Maka yuk sekali lagi sama-sama banyakin ibadah. Mulai dari hari Selasa tanggal 27 Mei sampai dengan hari raya Idul Adha tanggal 6 Juni 2025. Dari tanggal berapa Pak? 27 hari apa tuh? Selasa. Ya, sampai 6 Juni. Hitungannya sampai Lebaran. Bukan sampai 6 10 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Lalu sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, ada nggak sih pahala yang bisa ngalahin pahala yang Allah berikan ketika orang beribadah di 10 hari itu? Kata Nabi, ada. Satu yang bisa menandingi. Apa itu? Illa kana rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Yang mampu menandingi pahala ibadah kita di 10 hari itu, kata Nabi, ketika ada seseorang dia keluar ke medan pertempuran, jiwanya, dirinya, dan seluruh hartanya dikeluarkan untuk berjihad di jalan Allah, walam yarji bidzalika min syai', dan tidak ada yang kembali darinya, baik hartanya maupun jiwanya. Maksudnya apa? Yaitu mati syahid di atas medan pertempuran di jalan Allah. Maka besok nih 10 hari itu kita zikir, kita baca Quran, kita sedekah, kita sholat, kita puasa, dan amal-amal ibadah yang lainnya, hanya pahala mati syahid yang bisa menandinginya. Jadi jangan sampai dilewatin sia-sia begitu aja. Ya, kalau bisa diisi apa aja. Bapak mampunya zikir, banyakin zikir. Bapak mampunya sholat yang biasanya cuma sholat wajib, tambahin qobliyah ba'diyah, tambahin tahajud, tambahin duha, tambahin puasa. Kalau nggak bisa, sedekah. Apa saja kebaikan lakukan di 10 hari itu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Tapi dari antara banyaknya ibadah yang kita dianjurkan lakukan, ada satu ibadah, kata Nabi, yang dicintai Allah untuk dilakukan di 10 hari itu. Apa? Nabi mengatakan, ma amalu ibni Adam ahabbu ilallahi ta'ala. Tidak ada amalan yang paling dicintai yang kalian kerjakan di 10 hari itu. Apa? Illa min iraqid dam, yaitu daripada berkurban seekor hewan kurban. Jadi dari banyaknya amalan yang kita kerjakan tanggal 1 sampai tanggal 10, memperbanyak zikir, baca Quran, sedekah, dan lain sebagainya, kata Nabi, yang paling dicintai adalah berkurban. Kita akan bahas. Ini agak kelilipan mata nih. Habis ngebut Pak di tol. Insyaallah. Muhammad. Doain sehat ya. Nanti saya izin setelah kajian saya langsung meninggalkan tempat ya. Saya dari jam 3 ini udah subuh di Jakarta, lanjut pagi ke Bekasi, terus ke Kalimalang, Jakarta Timur, Cilandak. Di Cilandak langsung kemari. Yang maghrib gak kejar. Tadi saya gak datang, langsung kemari. Aja nanti langsung meninggalkan tempat, bisa saling doa, mudah-mudahan sehat walafiat. Kurban. Apa sih kurban? Satu, definisi arti dari kurban. Ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala fi yaumil 'idi wa ayyami tasyrik. Kurban itu ma yuzbahu minan na'ami, sesuatu yang disembelih
dari hewan ternak. Nah, sebelum saya lanjut, ya, ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Kalau ibadah mahdoh, ibadah yang udah baku, udah dari sononya, nggak bisa diutak-atik. Contohnya apa? Kita sholat, ini udah baku nih, waktunya, tata caranya, gerakannya, semua udah diatur sama Allah dan Rasulnya, nggak bisa diutak-atik. Maka Pak, tadi Isya, Isya udah capek nih, 2 rakaat aja, nggak bisa. Subuh enak nih, seger, 4 rakaat, nggak bisa. Udah dari sononya begitu, nggak bisa diutak-atik. Nah, kurban pun bagian dari ibadah mahdoh yang waktu, tata cara, termasuk hewannya sudah ditentukan sama Allah dan Rasulnya. Nggak bisa kita ubah-ubah. Hewan ternak, apa saja hewan ternak? Ayam hewan ternak nggak? Bebek? Nah, kemarin saya lihat tuh ada video di Instagram apa di YouTube ya. Saya lihat, maka dianjurkan berkurban. Kalau kita gak punya duit, udah kurban aja pakai ayam. Nah, kagak bisa begitu Pak. Ini ibadah mahdoh. Ibadah tata caranya udah ditentuin sama Allah. Baku, gak bisa diutak-atik. Hewan kurbannya di sini dikatakan an-na'amu hiya, hewan ternaknya 1 al-ibil, onta, wal baqaru, apa? Sapi, wal jamusu, kerbau, wal ghanamu, kambing, dan domba. Cuma 5 ini nih. Apa tadi? Onta, sapi, kebo, kambing, domba. Sekarang saya tanya, rusa halal nggak dagingnya? Halal, tapi nggak termasuk dari 5 kategori hewan ternak yang dibolehkan untuk dikurbankan. Maka nggak bisa kita ganti 5 hewan ini. Mentang-mentang nggak punya duit, pakai ayam aja dah, nggak bisa begitu. Jadi hanya 5 hewan ini yang bisa disembelih untuk dijadikan hewan, nggak bisa digantikan hewan ternak yang lain. Apalagi kalau kurbannya kurban perah, tambah nggak bisa lagi. Nah, kita kembali. Lalu apa definisi berikutnya? Taqarruban ilallahi ta'ala. Tujuan korban itu buat mendekatkan diri kepada Allah, makanya disebut kurban. Kurban itu diambil dari kata qaruba yaqrabu kurbanan, artinya dekat. Tujuan kurban buat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi jangan salah kaprah. Ini orang sekarang ada yang salah kaprah nih. Beli hewan kurban 1 ton lebih, dijadiin konten sampai sebulan. Beli hewan kurbannya 200 juta, ya dapat AdSense-nya berapa? Bisa sampai miliaran. Mau ngapain Pak? Nabi katakan apa? Berapa banyak orang-orang beramal akhirat, tapi yang dia dapatkan cuma amalan dunia saja. Hati-hati. Kita ini tujuan kurban pertama apa? Sebagai bukti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan buat mendekatkan diri kepada Allah. Kurban juga bukan buat nyari daging. Kalau mau makan daging mah bisa, tinggal warung Padang mau di 30.000 dapat. Bener gak? Daging sekilo berapa Bu? 120. Ya taruhlah 150. Kita beli daging 10 kilo 1.500.000. Lebih mahal kurban apa daging? Beli daging lebih murah daripada kita kurban. Bener gak? Ini kadang maaf nih, nyerahin ke panitia. Lah, saya dikasih cuma segini nih. Oh gak dah, kurban lagi di Al-Barkah. Kenapa? Dan dikasih cuma segini sepalas plastik. Ente mau kurban atau mau nyari daging? Kurban tuh tak korban ilallah. Kalau mau niatnya nyari daging, beli di pasar 5 kilo. Bener gak? Ada loh yang ngambek gak mau kurban lagi di masjid. Kenapa? Gara-gara cuma dibawain jatah sama panitia cuma 2 plastik. Lo saya kurban sapi, masa cuma dikasih sekilo?
la ilaha illallah. Tapi juga berarti jangan semena-mena pihak panitia, karena apa? Ada jatah buat pengkurban, berikan yang baik. Tapi buat pengkurban juga jangan sampai kelewatan. Tujuan kita kurban bukan buat nyari daging, tapi apa? Taqarruban ilallah. Yang kedua apa tujuannya? Sebagai ungkapan rasa syukur. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika. Lalu definisi berikutnya, sesuatu yang disembelih dari hewan ternak, ya, baik onta, sapi, kerbau, kambing, domba, sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah, fi yaumil id, disembelihnya pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Nah, waktunya ada dua nih korban motongnya. Kapan? Idul Adha sampai hari berapa hari jadinya? 4 hari. Nah sekarang Pak, kalau memang gak ada perubahan, hari raya Idul Adha jatuh hari Jumat, betul gak? Kan kalau motong hari Jumat, waktu mepet. Mau dipotong sebelum Jumat, kepotong Jumatan. Dipotong habis Jumat, kepotong asar mau maghrib. Tapi ada juga sih memang yang hari Jumat. Ya kalau saya hitung nih, saya kan biasa jagal ya. Kalau masih 10 ekor masih bisa hari Jumat. Kalau 10 ekor. Tapi kalau lebih dari 10 ekor nggak kelar jam 5. Kalau 10 ekor kena. Kalau cuma, apalagi kalau 3 pagi juga itu kelar tuh, jam 10 udah rapi itu. Ya, itu maksudnya seperti itu. Nah banyak nih ntar orang-orang pengurus masjid, kalau memang jatuh hari Jumat Idul Adha, dipotong Sabtu. Ini kadang ada yang marah nih, saya nggak mau, saya maunya dipotongnya Jumat. Nggak apa-apa. Kan ini juga mundur bukan karena ditunda-tunda, tapi memang karena apa? Waktu. Betul nggak? Cari waktu yang lebih luang. Maka kalau misalkan ada diundur, pengurus masjid ada yang hari Jumat, ada yang Sabtu, ya nggak masalah. Ada yang potong Minggu, nggak masalah juga. Sampai Senin pun itu diperbolehkan. Nih jadi kadang nih masalah pemotongan aja nih. Nah, kecuali memang misalkan kurbannya hari Idul Adha hari Sabtu, nggak ada halaman, nggak ada apa, ya kan? Dipotong Minggu. Bisa jadi Sabtu tapi tiba-tiba ini kan lagi musim hujan. Hujan gede banget, bener nggak? Nah kalau di sini enak Pak, bisa di sini nih. Ada masjid yang kagak punya halaman begini Pak. Dia mau potong di luar, hujan-hujanan panitia. Daging kalau udah kena air hujan, cobain dah. Cobain aja, ntar dapat daging nih. Ada air hujan cuci. Cobain dah. Agak bakalan enak-enak, tengal dimasaknya. Nah, itu udah gak enak. Makanya apa? Makanya dilihat situasi kondisi. Jadi jangan terlalu kaku banget hidup. Dia kalau emang gak bisa Jumat, Sabtu gitu ya. Lalu yang berikutnya, sekarang hukum daripada kurban. Kita berdasarkan 4 mazhab. Imam Hanafi yang paling tertua mazhabnya mengatakan hukum kurban wajib. Apa wajib? Dikerjakan pahala, ditinggalin dosa. Lalu yang kedua, berdasarkan 3 mazhab, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Hambali, sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan oleh Rasul untuk dikerjakan, dan Nabi pun udah mencontohkan untuk tidak ditinggalkan. Nah, kita ambil pendapat mazhab yang paling kuat, yang paling banyak. Hukum kurban apa? Sunnah muakkadah. Tapi hukum kurban yang sunnah muakkadah bisa berubah jadi wajib, Pak. Dengan apa? Di sini dikatakan sunnatul muakkadah wa takunu wajibatun bita'yin. Bisa berubah jadi wajib yang pertama kalau ditentuin. Nih, sebagai KM punya kambing. Ini kambing saya ini buat kurban ini besok. Itu jadi wajib. Bukan nazar. Ditentuin. Iya, ditakyin, ditentuin. Nah, ini sapi nih, saya ini buat besok kurban. Maka itu jadi wajib buat dikurban.
Yang kedua dengan jalan apa? Bin nazar. Di sini dengan jalan apa? Nazar. Bagaimana? Contohnya, au bin nazari. Contoh nih, Tat, doain saya dong. Kenapa? Saya lagi pengen jual mobil nih. Kalau laku, ya insya Allah saya pengen kurban. Laku tuh mobilnya kejual, maka wajib dia kurban. Yang kedua dengan jalan nazar. Nah, bedanya yang sunnah muakkadah dengan yang wajib apa? Kalau yang sunnah muakkadah itu kita boleh makan dagingnya. Tapi kalau yang wajib, yang karena nazar itu gak boleh kita makan. Harus disedekahkan semua dagingnya. Begitu. Bisa dimengerti ya? Nah, lalu yang berikutnya sekarang yaitu keutamaan. Apa keutamaan daripada kurban? Banyak banget ya. Saya sebutkan beberapa. Satu, Nabi mengatakan, Inna awwala qatrin taktur min dammiha an yaghfira laki ma salafa min dhunubi. Ketika hewan kurban kita disembelih, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, netes pak darahnya. Itu tetesan darah pertama dari hewan kurban kita, begitu jatuh plok ke tanah, dosa-dosa si pengkurban sudah diampuni sama Allah. Barangkali kita punya kealfaan, kita punya dosa kehilafan yang tidak bisa dihapuskan Allah dengan apa? Dengan taubat kita. Kenapa? Karena mungkin taubat kita belum sungguh-sungguh, bukan taubatan nasuha. Kita masih STMJ, ntar maksiat, ntar ibadah, ntar maksiat, ntar ibadah. Maka dengan berkurban itu dosa-dosa diampuni semuanya sama Allah. Kedua, nanti di hari kiamat dalam surah Yasin disebutkan kita ini bakalan didirikan di hadapan Allah satu-satu buat mempertanggungjawabkan amal kita. Hanya disebutkan dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut mereka akan kami kunci, kata Allah. Tangan, kaki, semua anggota tubuh mereka akan bicara. Tapi kata Rasul, pada saat kita disidang di hadapan Allah, wa innahu lata'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa azfariha wa ash'ariha. Hewan kurban kita akan datang, kuku-kukunya, tanduk-tanduknya dan bulu-bulunya bersaksi di hadapan Allah, memberikan kesaksian yang meringankan kita. Yang datang apa tadi? Tanduk, kuku, bulu. Dagingnya kemana? Makan. Digoreng. Itu yang Nabi sebutkan, Pak. Nabi ini di dalam banyak hadis, Nabi itu apa? Memberikan delivery ilmunya, pengetahuannya itu dengan jalan tamsil. Apa? Memberikan perumpamaan. Banyak hadis-hadis yang Nabi sampaikan dengan jalan memberikan perumpamaan. Agar apa? Agar kita lebih mengerti, biar lebih masuk. Nabi pernah bicara begini, wahai sahabat, kalau di depan rumah kalian ada sungai yang mengalir, airnya bersih, kalian mandi sehari 5 kali, kira-kira masih adakah kotoran di tubuh kalian? Sehari mandi 5 kali mah, kira-kira masih kotor gak baju badan kita? Kagak lah. Lo sehari 5 kali. Maka apa kata Nabi? Itulah perumpamaan orang-orang yang mengerjakan sholat 5 waktu. Maka apa? Tidak tertinggal dalam dirinya apa? Sebuah dosa dan kealpaan. Bersih. Nah, jadi Nabi dalam hadis banyak perumpamaan. Tadi itu ketika kita lagi disidang di hadapan Allah, hewan kurban kita datang, kata Rasulullah, bersaksi, yang memberikan kesaksian yang meringankan kita di hadapan Allah. Apanya yang datang? Tanduknya, kukunya, bulu-bulunya. Kenapa hanya 3 komponen ini? Coba Pak, kita pikir sama-sama. Ini kan 3 anggota, 3 anggota tubuh, 3 komponen dari hewan kurban kita yang kalau secara kasat mata kita lihat
nggak punya nilai manfaat. Bener nggak? Nggak ada manfaatnya ini. Ada nggak ntar yang ketika panitia Al-Barkah motong kebo, motong sapi, datang, Pak Ustadz, Pak Ketua DKM, saya minta kuku kambing. Ada? Ada yang minta ntar kambing. Ada yang minta bawa kerokan jenggot, Pak Ustadz tolong dong kerokin bulu kambing. Ada? Kagak ada, Pak. Yang nggak memiliki nilai manfaat saja itu kelak di yaumil kiamah akan membela, apalagi dagingnya. Bener nggak? Ada nggak yang minta 3 ini ketika kurban? Biasanya yang diminta apa? Buntut, kaki. Oke, kalau DKM lawan sebenarnya torpedo nih. Udah jadi hak milik tuh. Berarti besok kalau mau kurban, torpedonya jangan diminta. Punya ketua DKM. Ini saya ada kejadian, Pak. Ada orang nitip hewan kurban ke saya. Ustaz, jadi tolong ya, kita nitip hewan kurbannya di yayasan antum. Ya. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Ya. Bapak ada yang mau diminta enggak? Loh, emang boleh? Boleh. Karena Nabi mengatakan kulu wa atimu wa dakhiru. Makanlah sebagian, simpanlah sebagian, dan bagikan sebagiannya. Para ulama fikih mengatakan boleh bagi para pengkurban memakan 1/3 dari daging hewan kurbannya. Jadi bapak minta apa? Oh baik deh Ustaz, kalau gitu saya minta buntut, kaki, pala, iga, hati, daging. Itu mah bukan korban dong Pak, memotong. Ya sekedarnya aja. Jadi tadi kita korban bukan nyari daging. Kalau mau nyari daging beli di pasar, beli 10 kilo 1 juta, ya penuh tuh kulkas. Itu yang kita cari apa? Korban ilallah. Begitu banyak kebaikan-kebaikan dari kurban kita balasi. Para sahabat bertanya kembali, "Famalana ya Rasulullah? Ada nggak kebaikan lain yang kami dapat dari berkurban Rasul?" Apa jawaban Rasul? Bikulli syahratin hasanah. Ulangi. Bikulli syahratin hasanah. Setiap satu helai bulu dari hewan kurbanmu bernilai sebuah pahala kebaikan yang Allah lipat gandakan. Sekarang saya tanya, ya, ntar mampir ke tukang kurban, penjual, hitung tuh bulu kambing, bisa kan ya? Saya kasih 100.000 kalau dia bisa ngitung. Hitung tuh bulu sapi, ada yang bisa ngitung? Ketika kita nggak bisa menghitung itu, itulah gambaran kata Nabi. Orang-orang yang berkurban akan mendapatkan nilai pahala yang nggak terhitung. Nanti begitu ditimbang di mizan, dia dapatkan pahala yang tiada bisa terhitung. Allah. Berarti kan ini memudahkan jalannya untuk ke surga. Nah, ini ada kasus lagi nih Pak. Ada satu masjid, Kiai tolong dong jelasin, apa masalah kurban. Ini di tempat kami, di masjid kami, korbannya pada kambing semua. Ngelihat apa? Ngelihat lagi-lagi video. Kan sekarang begitu Pak. Ini mohon maaf ya, bukan kagak boleh ngaji di online, boleh. Cuman kalau kata guru kami nih, kalau mau mendapatkan keberkahan guru, kalian bisa mendapatkan sirul asrarnya guru itu dengan apa? Dengan duduk bersama. Mandang wajah guru aja itu ada keberkahan, ada pahala. Nah, jadi kalau begini tuh sentuhannya langsung ada keberkahannya. Bukan berarti gak boleh belajar dari online. Cuman banyak madharatnya juga, apalagi kalau gurunya gak dikenal. Nah, pada kambing semua nih. Kenapa di patungan gak mau patungan sapi? Karena begini, itu kan Ustaz, nanti kan jadi kendaraan kami di akhirat. Orang-orang kan begitu ya. Berkurbanlah yang terbaik, jadikan hewan kurbanmu kendaraan terbaik di akhirat. Kalau saya beli sapi 7 orang, wah kagak muat, saya duduk di belakang.
Di buntutnya saya. Lah jangan mikirin alam akhirat dengan alam dunia, kagak nyampe akal kita. Saya tingginya 175 cm tinggi saya. Tapi Nabi mengatakan ahlul jannah situna dzira'an. Penghuni surga itu kata Rasulullah tingginya 30 meter. Lah saya 175 gak nyampe 2 meter Pak. Nanti masuk surga. Amin. Ya Allah. Ustaz siapa? Husni. Nanti jamaah Al-Barkah dipimpin Ustaz Husni masuk ke dalam surga. Lalu jamaah Al-Barkah nanya, Ustaz di mana? Kata malaikat, udah duluan di dalam. Amin. Ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Nah, kita kembali Pak. Sampai mana tadi saya tuh? Bulu. Hah? Bulu. Sapi bulu. Iya. Jadi jangan sampai kita pakai akal kita. Lah kalau sekarang sapinya yang 21 juta kecil Ustaz, dinaikin 7. Lah saya lempengan buntut. Ini yang saya kambing sendiri Ustaz. Ya enggak begitu Pak. Jangan mikirin alam akhirat dengan alam dunia, enggak nyampe. Gitu ya. Jadi apalagi maaf. Ya, maaf. Kadang-kadang kan masyarakat kita nih kadang nggak tahu diri juga Pak. Rasa syukurnya tuh kurang, bener gak? Nih pegang. Yang menjadikan kita bahagia di dunia itu sejauh mana kita bersyukur atas nikmatnya. Saya ulangi, kebahagiaan kita di dunia itu tergantung rasa syukur kita, seberapa jauh kita bersyukur sama Allah. Sekarang saya tanya, duit 1 juta sama 100.000 gedean mana? 1 juta, benar nggak? Nah, sekarang begini, kata Ustaz Husni, Tat, ane mau jual mobil Tat, doain ya, baik dah, ada doain, biar cepat laku. Ntar pokoknya Tat, kalau laku, ane kasih antum 1 juta. Ya, laku nih, laku. Begitu laku, saya dikasihnya 500.000. Kira-kira saya ngedumel gak? Tahu ngedumel gak? Bahasa apaan yang ngedumel ya? Hah? Kesel? Iya, ngedumel. Kalau orang Betawi bilangnya ngedumel Pak. Gerutu, sama juga gerutu. Nerung sulo. Ini nanti begini nih Pak, yang ada nih Pak, minta doain nih, ya kan? Masalah bukan masalah perkara doanya dibayar 500.000, bukan. Janjinya, kata Ustaz Husni kan saya mau dikasih 1 juta, lah dikasihnya cuma gopek begitu laku. Gimana sih kan? Katanya masih ada 1 juta, masih cuma gopek. Ketemu orang saya ngomong, banyak banget dah. Kamu apa? Ngasih 1 juta saya cuma kasih gopek, benar nggak? Nih sekarang Pak, kita parkir nih di Alfamidi depan, biasanya ngasih berapa? 2.000. Kita kasih Pak 100.000 itu tukang parkir. Apa kata dia? Allah, alhamdulillah Pak Haji, saya doain sehat, walafiat, tambah rezekinya, tambah bininya. Semuanya tambah semuanya, ya kan? Itu cuma 100.000, doanya panjang banget Pak. Sampai rumah ketemu temennya, lu ngapa sih gila banget? Tuh barusan aneh parkir dikasih 100.000. Ketemu bininya, mah apa mah? Tadi mah papa parkir dikasih 100.000. Sekarang saya tanya 100.000 sama 500.000 banyakan mana? Tapi karena yang satu tidak bersyukur, nilai 500.000 itu enggak membuat bahagia. Ini kadang maaf nih, ya udah tinggal duduk manis di rumah, ya tinggal duduk manis, kagak nyacang-nyacangin daging,
kagak nimbang-nimbang, kagak bungkusin, kagak bawain ke warga, tinggal duduk manis di rumah. Begitu dibawain daging sama panitia, ya, jangan yang kambing apa? Saya kagak doyan, sapi aja. La ilaha illallah. Ada yang begitu? Di mana? Ya Allah, ada yang komplain. Lah daging cuma segini. Nikmatnya tuh bukan nggak bersyukur, Pak. Coba deh, sebesar apapun yang kita dapatkan, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ya. Salam buat pengurus masjid, ya. Terima kasih banyak. Masya Allah, kita masak tuh Pak, enak, makan juga enak. Coba deh, daging udah dikasih sekilo, ya kan, ngedumel. Apaan begini ketua DKM? Masa dikasih cuma setengah kilo sama tulang-tulangan lagi begini? Agak becus banget dari panitia. Dimakan Pak. Kagak ketelan, kagak enak. Coba yang dinikmati dengan rasa syukur. Mah masak apa mah? Ini Pak tadi dari pengurus masjid. Masya Allah, dimasak enak. Kebahagiaan itu diukur berdasarkan rasa syukur. Juga pas nih, maka yuk kita nihatin kurban ini bukan perkara masalah mampu. Kurban itu perkara masalah kemauan. Berapa banyak orang yang mampu tapi karena nggak mau dia nggak kurban. Berapa banyak orang yang kurang tapi karena ada kemauan buat berkurban dia bisa kurban. Lihat ntar di YouTube tulis nenek-nenek kurban kambing. Tulis, dia cuma seorang pemulung, sehari 5.000. Akhirnya apa? Setelah beberapa tahun dia bisa beli 2 ekor kambing besar. Semua tergantung kemauan. Dan Nabi mengecam dalam hadisnya, man lahu sa'atun falam yudahi, orang yang punya kesempatan, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, punya rezeki, dia nggak mau korban, falam yudahi, maka kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Tuh orang, kata Rasul, jangan ikut sholat Id pada pagi hari. Maksudnya apa? Nggak akan ada keberkahan dalam harta, kehidupan dan rumah tangganya. Nauzubillah, subhanallah. Ya, jangan sampai jadi orang pelit. Orang apa Pak? Orang pelit. Orang pelit ini musuhnya Allah. Yang ngomong bukan saya. Al-bakhil aduwwullah, kata Nabi, orang pelit itu musuhnya Allah. Ini jangankan pahalanya kita minta, dosanya aja kita minta, nggak boleh menyembah. Saking pelitnya tuh orang. Ya. Ini kadang ada tingkatan Pak, ada bakhil, ada sahih. Kalau bakhil, pelit buat dirinya sendiri. Ini dia punya duit nih. Harusnya kita punya duit, nikmatin hidup Pak. Ya kan, sekali-kali lah makan di luar, ajak istri. Kagak mau, makan di rumah dah. Ntar aja, jangan ada yang begitu tuh. Iya, pelit buat diri sendiri. Ada tuh dia punya. Ada yang namanya rojulun sahih. Pelit buat dirinya, pelit juga buat orang lain. Korban mah kagak mau, tapi ngambil giliran kupon paling banyak. Ada nggak yang kayak begitu? Korban mah kagak mau, giliran bawa pulang daging, banyakan dia daripada yang korban. La ilaha illallah. Ini namanya bukan orang bakhil, orang sahih. Di atasnya bakhil tuh, pelit buat dirinya, pelit juga buat. La ilaha illallah. Ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya seputar kurban? Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf langsung saja. Iya. Kebetulan saya dipercaya oleh DKM jadi ketua panitia kurban. Begini, kalau contoh nih panitia ini yang benar-benar capek nih, terus saya pisahin beberapa bungkus, setelah itu selesai saya kasih lagi, itu gimana hukumnya Ustaz? Baik.
Ustaz, panitia dapat 2 bungkus, boleh nggak? Kalau kita ilustrasikan, panitia itu seperti halnya amil zakat. Maka bagi pengelola zakat itu boleh mendapatkan hak bagian, tapi apa? Dilihat dulu. Ini kadang panitia bawa main banyak-banyakan, warganya nggak kebagian, gitu kan? Kalau di kami nih seperti ini. Jadi warga nih, jatah warga dia dapat. Jatah warga dapat. Tapi dia dapat satu lagi apa? Jatah panitia. Jadi 2 dapat secara jatah warga, dapat panitia juga. Maka bagaimana persentasenya Ustaz? Ya secukupnya. Kalau misalkan warganya, misalkan di sini ada 1000 kantong, terus 1000 kantong udah terpenuhi, jatah panitia juga ada. Mau di sebagian dimasak buat makan panitia, monggo silakan. Gitu ya. Asal jangan melebihi dari kapasitas. Ya bisa ditakar lah, gitu kan. Kadang ada begitu Pak. Ya, warganya nggak keduman, nggak kebagian, panitianya main banyak-banyakan, mau bisa sendiri, ya, gitu. Jadi boleh nggak? Ya boleh, karena mereka kan yang amil. Ya, capek, nggak capek Pak ngurusin begitu, ya bagel-bagelin tulang, emang enak banget apa enggak? Ya, jadi nggak apa-apa, boleh nggak? Boleh, gitu. Asal dalam batas wajar. Gitu. Ada lagi? Lagi Ustaz, mohon maaf. Untuk panitia kurban, kita kan setelah dipotong, kita kan ambil nih, diserahkan ibu-ibu yang memasak sop. Saya itu boleh, katanya harus minta izin dulu ke si kurban itu. Ada izin kabul dulu bahwa saya minta daging sebagian untuk dimasak makan rame-rame, atau saya punya, karena sudah dipercaya, saya tinggal ambil aja atau bagaimana? Yang benar kan? Ini permasalahan begini ya Pak. Kalau ada yang mudah, jangan dipersulit, jangan dibalik. Kalau ada yang sulit, ngapain yang mudah? Jangan begitu, ya. Ini hal-hal kayak begini nih sekarang dipermasalahkan. Ya. Kalau saya pribadi, jangan kaku-kaku banget dah. Benar nggak? Iya. Nih potong sapi nih, ya ambil sebagian. Misalkan berapa? 3 kilo dagingnya, masak ibu-ibu buat panitia. Ya itu gak apa-apa, silakan aja. Izin dulu pusat 7 orang, Pak, izinnya Pak. Bukan kelamaan. Kan kalau ada yang mudah jangan dipersulit. Ketika panitia menerima taukil dari si pengkurban, maka itu sudah dikelola. Tapi tadi dalam batasan kuat, ya kan, ambil iganya, tiga ruas gitu buat di sop, ya, atau sekilo buat di sop. Terus dagingnya buat direndam 2 kilo, dimasak, makan ntar panitia sama ibu-ibu yang mengelola, pengurus masjid. Boleh nggak? Boleh aja. Ya, kecuali ya ambil pahanya 1 sapi nih buat masak, lewatan gitu. Yang panitia nggak berapa sih Pak, bener nggak? Ya, sewajarnya, paling nggak nyampe sampai 5 kilo nggak ada. Saya rasa nggak nyampe. Ya, daging itu kalau 1 kilo dipotong rendang, 1 kilo tuh buat 20, bisa jadi 20 potong. Kita ngambil 3 kilo, 4 kilo aja udah 40, 80. Emang ada 80 orang panitia? Ada. Habis. Mas 1 RW yang mana panitia? Lagian Pak, yang makan bukan 1-2 orang, yang makan juga jamaah masyarakat. Udah, kagak usah ini. Kalau saya mau orangnya gampang aja, bukan saya menggampangkan dalam arti yang memainkan hukum, tidak. Ya, yang terpenting adalah masih dalam batas kewajaran. Yang kedua, hak daripada keluarga tidak ada yang kurang. Gitu. Ya, nggak usah pakai terlalu dipersulit, ya. Kecuali ada potongan khusus ketua panitia,
dapat satu paha sapi, nah itu jangan. Ya kalau masih cuma sekantong mah, ya silakan aja. Ada yang mau bertanya terakhir? Ya. Saya korban kan di pintaan kampung, saya ke kampung. Jadi saya nggak hadir pas korban itu. Ustaz, saya tahun ini korban di kampung saya. Saya kan nggak ke pulang kampung. Saya nggak melihat korban saya dipotong. Boleh nggak? Nabi mengatakan di dalam hadisnya, ya Fatimah umi washhadi udhiyatik. Kata Rasulullah SAW, wahai putriku Fatimah, bangkitlah, bangun neng. Kenapa? Washhadi udhiyatik, saksikan hewan kurbanmu disembelih. Ini kata Rasulullah. Tapi ketika datang perintah dari ayat Quran dan hadis, tidak selamanya al-amru lil wujub, perintah itu berupa kewajiban. Bisa juga al-amru lin nadab, perintah itu sunnah. Jadi nggak selamanya yang namanya perintah wajib. Ada kalanya perintah itu sunnah, Pak. Maka para ulama sepakat menyaksikan hewan kurban disembelih itu bukan wajib, tapi sekarang ada loh Pak orang yang dia itu melihat darah nggak kuat. Lah kalau dia kurban terus melihat darah, dia pingsan. Tiap tahun dia pingsan. Nah, wajib melihat, bener nggak? Terus Ustaz ini lagi di Palestina, lagi ada perang. Saya kurbannya ikut ini lewat ACT atau apa gitu ke Palestina. Lah kalau melihat kurbannya wajib ke Palestina kita Pak. Jadi melihat hewan kurban kita bukan sebuah kewajiban, hanya aulawiyah saja. Jadi kalau antum berkurban tahun ini ke mana? Ke kampung halaman, ya sudah. Bismillah. Dan kadang ada kalanya juga Pak, ini masalah melihat hewan kurban dipotong nih jadi polemik juga. Saya pernah tuh kejadian nungguin, ini mana dia orang yang mau dipotong, pengen lihat potong. Akhirnya apa? Udah potong aja dah. Kalau jagal kan hari itu memang banyak kerjaannya Pak, mau pindah lagi ke tempat lain habis zuhur. Begitu kita potong, datang orangnya. Mana Pak Ustadz hewan kurban saya? Ya, ibu datangnya, bapak datangnya telat. Ini tim jagal kita udah mau pergi. Gak bisa begitu dong Pak Ustadz. Ini kan hewan kurban. Lah, kita mau lihat. Jangan, gak usah. Ya kadang ada juga yang minta divideokan. Udahlah, ketika kita kurban, bismillah serahkan ke panitia, dah. Begitu. Ya. Udah dapat hewan kurban ya? Baru mau nawarin kita. Iya. Ya. Ada di Masjid Tono, Ustaz. Apa? Biasa tiap tahun, insya Allah saya sediakan. Tapi Masjid Tono, Al-Barkah enggak. Nah, insya Allah lain waktu tahun depan kita silaturahim. Baik, kalau tidak ada yang mau menanyakan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu hadirin sekalian, ini sekarang haji ini ada peraturan baru Pak. Jadi pakai syarikah. Jadi vendor. Nah makanya ada tuh dari banyaknya vendor, ntar ada yang suaminya di A, istrinya di F. Jadi mencar-mencar. Kemarin beritanya ada yang sampai 6 jam, 12 jam belum dapat hotel. Kasihan. Ya kita dalam kesempatan ini yuk sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan untuk para jamaah haji kita yang berangkat haji tahun ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kemudahan dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji mereka, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, membawa haji yang mabrur. Kita semua yang hadir, semoga Allah takdirkan dan Allah mudahkan untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umrah, dan mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki kita bisa melaksanakan kurban pada tahun ini. Al-hadi niyya wa ala kulli niyatin shalihah bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin wa fa'ni ya karim. Allahumma bihaqqi al-Fatihah wa bihaqqi sahib al-Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah
Iftah lana ya Allah, ya Hannan ya Mannan, abwaab as-sihah wal afiyah, waftah lana ya Rahman ya Rahim, abwaab al-ilmi, wa abwaab al-rizqi, wa abwaab as-salamah, wa abwaab al-barakah, wa abwaab al-maghfirah, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arzuqna al-hajj wal umrata wa ziyarata masjidikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal kiram Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wa sallimil musafirin wal hujjaj fi barrika wa bahrika wa jawwika ya rabbal alamin. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan maskura wa tijaratuhum tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Sekali lagi saya mohon izin langsung pamit ya. Mohon istirahat dulu. Yang saling doa mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.